Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Bab 19. Aku pun menceritakan semua kisah rumah tanggaku padanya. Aku ingin ia membantuku dalam mengurus pelaporan pada pihak berwajib mengenai pernikahan diam-diamnya, serta memasukkan tanda tanganku serta membawakan istri palsu untuk persetujuan menikah lagi. Belum lagi kuceritakan mengenai pencurian yang dilakukan Mas Dava. Ia mengambil sejumlah perhiasanku yang ternyata dipakai perempuan itu. Jelasku. Wah, itu udah nggak benar. Suami kamu benar-benar sudah terhipnotis oleh wanita itu, katanya. Iya, Mas. Betul sekali itu. Ya sudah, ayo kita buat laporan ke Polres. Biar mereka bisa menindaklanjuti laporan darimu. Nanti kamu siapkan bukti-buktinya untuk menuntut suamimu, katanya. Baiklah, Mas. Aku setuju. Tapi sebelum laporan, kita ke rumah seseorang dulu. Aku mau mencari bukti rekaman suara Agung. Ia adalah pengurus rumah yang Mas tinggali kemarin, kataku. Oh, ia tahu. Agung kan? Iya. Tapi, setauku Agung itu tipe orang yang prioritasnya uang. Karena orang tuaku pernah menguji orang itu. Bilang padanya kalau kami orang tak punya, mau nggak kalau ia bantu kami? Ternyata ia tak datang-datang lagi. Namun, setelah ia tahu aku bawa mobil mewah, ia langsung mau ketika disuruh-suruh oleh orang tuaku. Jadi kami bisa menyimpulkan seperti itu. Maaf jika kamu tidak berkenan, katanya. Ternyata ada kabar buruk tentang kelakuan Agung. Memang benar sih, aku kemarin langsung memberinya sejumlah uang ketika aku tahu ia dipukuli dan itu pasti oleh orang suruhannya Mas Dava. Aku akan membuktikannya setelah ini. Apakah ia akan membantuku dengan tulus? Atau ia mengharapkan imbalan sejumlah uang? Aku sengaja memarkirkan kendaraanku di rumah ayah. Mas Ari menunggu di sana, aku yang datang menemui Agung. Setelah mendekati rumahnya, aku mendengar sesuatu. Pintu rumah tidak tertutup rapat. Mereka mengobrol menyamping dari pintu. Apa, Mas? Kamu dimarahi sama Pak Dava? Iya, Pak Dava bilang kalau aku sudah diberinya uang berkali-kali, tapi malah menceritakan pernikahannya pada Bu Sarah. Dan salah sendiri dia nggak ngasih uang lagi ke aku saat itu, katanya. Wah, ternyata benar dugaan Mas Ari. Ia ternyata sudah tahu dari awal mereka pindah rumah kalau mereka menikah diam-diam. Tapi ia baru menghubungiku setelah Mas Dava tak memberinya uang. Dasar manusia serakah. Kamu pinter juga, Mas. Saat pura-pura dipukuli. Kan Bu Sarah jadi iba padamu, kata istrinya. Wah, mereka memang 11-12. Keduanya sama-sama licik. Beruntung aku bisa merekam pembicaraannya. Telah kusetel tombol rekaman sejak akan masuk rumah ini. Kemudian aku mengetuk rumah mereka. Assalamualaikum. Agung, kamu di rumah? Aku sengaja langsung seolah mencarinya dengan ekspresi yang polos tanpa tahu apa-apa. Mereka gelagapan. Lalu membuka pintu yang tak tertutup rapat tadi. Waalaikumsalam. Bu Sarah, jawab istrinya. Masuk, Bu. Agung mempersilahkanku masuk. Begini, Gung. Saya bermaksud untuk melaporkan suami saya ke polisi. Nanti kamu jadi saksi ya. Agar bukti yang aku sampaikan lebih kuat. Kalau bisa sekarang kamu ikut saja agar bisa cerita pada mereka, sahutku. Agung mengernyitkan dahinya seolah sedang berpikir. Dan aku tahu yang ada di pikirannya pasti uang. Tapi,
Bu. Kalau nanti Pak Dava memukuli saya lagi gimana? Tanyanya. Tak mungkin itu. Saya akan lindungi kamu. Tenang aja, kataku, dasar licik. Tak usah, Bu. Sepertinya saya butuh uang. Saya akan membayar preman sini saja, agar melindungi saya setelah bersaksi nanti. Ibu sediakan saja dananya, katanya santai kayak di pantai. Waduh, berapa kira-kira biayanya? Tanyaku penasaran. 10 juta, Bu, jawabnya sembari tersenyum. Wah, mahal sekali itu, Gung. Murah itu, Bu. Karena saya pun membantu ibu di kasus ini, katanya. Oh, gitu. Sebentar. Aku mengeluarkan rekaman yang baru saja kubuat. Lalu kuperdengarkan pada manusia licik ini. Wajahnya berubah malu dan ia menunduk. Bagaimana? Masih mau membodohiku? Bentakku. NG, enggak, Bu. Maafkan saya, Bu. Maaf, katanya. Enak saja minta maaf. Kamu harus membantu saya dulu. Baru saya maafkan. Bukti ini akan selalu saya pegang dan kalau kamu macam-macam, bisa kulaporkan kamu ke polisi karena sudah menipu aku, ucapku padanya. Ia tertunduk, malu dan mungkin ia juga benci padaku. Tapi biarlah yang penting aku dapat bukti. Ayo sekarang kamu bersiap untuk menjadi saksi aku dalam laporan hari ini, kataku. Baiklah, Bu. Saya akan ikuti kata ibu, ucapnya. Kuharap ia tidak macam-macam, kalau bermacam-macam, akan kulaporkan perbuatan jahatnya. Lalu kami pergi bersama ke Polres. Saat tiba di Polres, aku ditemani Mas Ari dan Agung. Pak, saya mau melaporkan suami saya atas tindakannya berselingkuh dengan wanita single yang tak punya hati, kataku. Baik, tolong ceritakan semua, sahut polisi yang ada di hadapanku. Oke, Pak. Saya juga bawa saksi. Bisakah ia juga dimintai keterangannya? Tanyaku sembari menunjuk pada Agung. Semakin seru nih. Yuk ditunggu kelanjutannya, Kak. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya.